Dan madrasah tentu menyampaikan limpah syukur terima kasih kepada tim peneliti dari UIN Kediri yang alhamdulillah salah satu madrasah yang ada di Sulawesi Utara itu Man 1 Kota Mobagu dapat semacam ada penilaian dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Man 1 Kota Mobagu memenuhi syarat untuk dikunjungi, sekaligus yang pertama tadi silaturahmi, apalagi setelah kita menjalani bulan suci Ramadan. Jadi saya sampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Memang kemarin kita ada beberapa program yang kita laksanakan, dan program itu bukan tiba saat tiba akal, tetapi memang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya dengan memberdayakan kemampuan kita yang ada di Man 1 Kota Mobagu. Salah satu yang kita upayakan itu yang seiring dengan program pemerintah khususnya Kementerian Agama, yaitu dengan adanya, sekalipun baru kemarin ya tahun 2025 di launching ekoteologi, dan saya juga pernah sudah ikut di yang pematerinya itu dari pusat langsung juga, kebetulan staf khusus Menteri Agama, jadi kita ikut langsung di alam di Wori ya, desa Wori, kita berkunjung ke sana. Jadi kita di sana itu kan tidak seperti diklat biasa. Kalau diklat biasa itu kan tidur di hotel, di pokoknya lumayan lah tempatnya. Ya, paling tidak lebih bagus dari mungkin yang tempat yang ada kita di madrasah gitu. Tapi untuk kali ini memang itu proyek itu baru tahun kemarin itu dilaksanakan di Sulawesi Utara. Kita langsung dengan alam. Jadi kita langsung merasakan bagaimana kehidupan di alam seperti itu. Jadi kita tidur di tenda kayak anak-anak pramuka. Itu sekepala madrasah Sulawesi Utara. Se-Sulawesi Utara. Jadi salah satu peserta itu saya sendiri. Ya, kurang lebih 5 hari kita di sana ikut kegiatan itu. Pelatihan untuk ekoteologi. Ya, jadi dari Jakarta. Dari Jakarta, kerjasama dengan BDK Manado. Iya, ya. Oh iya, sama ya. Pokoknya dari IAIN, dari madrasah, dari apa ya, dari pengawas ada, pengawas agama. Jadi bukan cuma agama Islam, tapi juga agama Kristen ada. Ini Pak Yohanes kemarin mengisi juga ya? Ya. Kemarin kami dari SMAN 8 Manado. Dan kemarin iya, Pak Yohanes termasuk salah satu. Salah satu komitmennya itu mengisi madrasah. Madrasah ini. Jadi kita kemarin itu kurang lebih 50-an peserta. Ya. Jadi setelah kita ikut itu di sini kita langsung tindak lanjuti, dalam artian bukan bukan nanti setelah kegiatan itu kita program gitu. Memang sudah jauh-jauh sebelumnya. Sebelum saya ada di sini, saya kan nanti Agustus 2025 masuk di sini. Oh, baru ya. Jadi ibaratnya saya tinggal terima DP hasil. Begitu. Yang bekerja itu termasuk waka akademik, dan ada juga yang teman satu, yaitu Pak Amri Wijaya, sehingga kita bisa dapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Adiwiyata Mandiri. Jadi nasional 2023, kemudian 2025 kemarin kita dapat Adiwiyata Mandiri. Jadi ada beberapa program yang memang seiring mendukung kegiatan itu, ada sahabat alam, ya, ada organisasi intramadrasah itu ada.
apa sahabat alam. Jadi mereka ini aktif kemarin baru menjelang bulan puasa ya, bikin kegiatan selama 6 hari itu di sawah-sawah. Mereka kegiatan. Ini kader adiwiyatanya ya, kader Iya. adiwiyata. Ya, jadi Man 1 Kota Mobagu itu karena kemarin sudah kan persyaratannya untuk ikut Adiwiyata Mandiri itu kan harus ada Wiyata Nasional dulu. Iya. Nah, nanti dari nasional kita ajukan jadi Adiwiyata Mandiri. Alhamdulillah kita sudah dapat dua-dua, nasional dan Adiwiyata Mandiri, begitu. Untuk lebih detailnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nanti ada penanggung jawab yang mungkin bisa menjelaskan secara detail informasi seperti apa sampai kita bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Dan memang kemarin all out memang, sehingga ada beberapa guru itu yang memang luar biasa pekerjaan mereka. Banyak sekolah ya, baik sekolah umum maupun sekolah di bawah Kementerian Agama itu ikut kegiatan itu. Tapi alhamdulillah Man Kota Mobagu itu lolos, bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri, dan saya tentu tidak sampai di situ. Tentu kita masih merasakan kurang-kurang, Bu. Ketika ada hal-hal juga yang perlu disampaikan ke kita, kita menerima dengan terbuka, sehingga lebih meningkatkan upaya dan program-program kerja kita yang ada di Man 1 Kota Mobagu. Jadi mungkin kalau untuk informasi lebih detailnya itu nanti akan disampaikan oleh tim kemarin yang mengikuti sampai kita memperoleh penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri itu sendiri. Mungkin ada dari Ibu Bu Akademik. Maaf, tadi kebetulan saya setengah. Dari awal saya tidak sempat dengar penjelasan dari Ibu. Tapi saya sempat riset tadi terkait dengan model pembelajaran, judul penelitiannya, model pembelajaran berbasis ekoteologi untuk program pembangunan SDGs ya. Ya. Kalau itu berarti kalau terkait dengan judul itu berarti ada beberapa data yang diperlukan dari MAN ya. Kira-kira apa-apa? Iya, siap. Apa-apa yang perlu kami siapkan, perlu kami adakan untuk bisa mendukung penelitian Bapak Ibu. Siap. Jadi terima kasih Bapak dan juga Ibu. Jadi kemarin memang kami riset terlebih dahulu banyak hal ya. Salah satunya tidak hanya di Kota Mobagu ini saja, tapi juga kami kemarin ini salah satunya adalah studi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi karena memang salah satu hal yang nanti kita akan bangun adalah membuat model baru yang berbasis ekopedagogi, yaitu ya yang tadi disampaikan ya, ekoteologi itu bisa masuk di dalam pendidikan seperti itu. Dan model ini maka kami membutuhkan banyak referensi dari sekolah-sekolah yang memiliki program lingkungan. Khususnya memang kami kemarin ambil datanya pertama adalah dari Adiwiyata, baik itu Adiwiyata Nasional maupun juga Adiwiyata Mandiri. Dan kemarin juga kami sudah ke Jogja juga, kami belajar banyak hal juga dari Jogja dan Sukoharjo juga, dari MTSN 1 Sukoharjo juga, lalu juga MTSN 2 ya, dan sekarang Kediri Jawa apa ya? Jawa Timur. Oh, Betul. Jawa Timur. Kalau tahu Kampung Inggris Parai, Kediri. Itu dekat dengan kami. Nanti kalau mau belum ke sana. Cuma ada beberapa yang lulusan sini sempat ke Pare. Nah, nanti main aja ke dekat ke Win Kediri itu 20 menit. Ya. Oh iya. Iya. Jadi kami kotanya, kalau Pare itu kabupaten. Iya. Nah, salah satunya kemarin di Kota Mobagu itu sudah menerima Adiwiyata Mandiri, jadi kami sudah mencari data sekunder dari internet ataupun juga dari website yang ada. Ini salah satunya, pertama adalah Adiwiyata Mandiri tahun 2025 ya. Kalau Adiwiyata Mandiri itu pastinya udah ada Adiwiyata Nasional. Karena juga nanti harus mengimbaskan kan. Harus punya sekolah binaan juga. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi keunggulan dari
Man 1 Kota Mobagu. Selain itu juga terbaik 1 madrasah berprestasi jenjang madrasah aliyah Sulawesi Utara juga. Nah ini juga kan pastinya kami tidak hanya terkait ekopedagogi saja, tapi juga well-being ya, bagaimana nanti siswa juga nyaman itu kan juga akan berprestasi juga salah satunya. Sama peringkat tingkat nasional dalam ajang apresiasi sekolah siaga kependudukan ya, itu juga sama. Dan juga di sini banyak program-program terkait ekopedagogi atau ekoteologi, sepertinya adalah Youth Environmental Camp, ataupun juga nanti tadi ya sahabat alam dan juga program-program yang lainnya. Nah, insya Allah untuk hari ini memang karena untuk studi pendahuluan, maka kami membutuhkan memang data-data pertama kualitatif maupun juga studi dokumen juga Ibu. Baik itu nanti penerapannya seperti apa sih antara sampai dapat adiwiyata nasional juga nanti kami inginkan. Lalu juga nanti salah satunya juga apakah memang ada beberapa kurikulum yang masuk ke dalamnya, kurikulernya seperti apa. Dan juga mungkin juga nilai-nilai kebudaya yang dibangun ya, yang dibawa dari Kota Mobagu untuk ke Adiwiyata itu juga seperti apa. Itu memang nanti bisa sambil berjalan. Kita juga ini biasanya ini pertama saya kenalkan ini namanya Prof Munifah. Ini dekan kami di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kediri. Jadi sama dengan IAIN Manado ataupun juga dari IAIN Gorontalo juga ya, sama beliau dekannya. Ya, lalu juga ada Dr. Nila, ini juga tim kami dari lebih ke konselingnya ya, jadi well-being pun juga kami nanti akan angkat. Lalu juga ada Dr. Intan, ini juga ya di manajemen pendidikan dan juga kebijakan pendidikan juga. Jadi ini juga ada Mas Angga tadi, tapi lagi dari UIN Malang. Iya, dari UIN Malang juga. Dan saya juga dari UIN Kediri untuk di bidang manajemen pendidikan juga. Ini nanti kita sambil berjalan, ya kami mungkin tanya-tanya banyak hal ya Bapak ya. Jadi sehingga data-data yang kami dapatkan itu kami dapat POV banyak kayak gitu dari berbagai sudut pandang. Bahkan kemarin juga kami belajar dari SMAN 8 Manado ya. Ya secara basicnya mungkin juga lebih kita memang tekankannya ke lingkungan, bukan prestasinya yang bagus kan SMAN 9 atau gitu, tapi lebih kami memang ke lingkungannya yang kami datangi. Seperti itu. Ya, ini nanti ketika memang kita udah dapat banyak sudut pandang, maka kami bisa membuat model yang baik kayak gitu, yang kita bisa memang pada intinya bisa terapkan di seluruh madrasah ya. Karena memang kita kan secara pendanaannya dengan Kementerian Agama. Dengan Kementerian. Iya, ini jadi pembiayaannya dari Kementerian Agama, tapi memang kerjasama dengan APDP dari Kementerian Keuangan. Karena memang Aska Protas Kemenak di ekoteologi Bapak, kemarin memang kami diterima itu karena memang mengajukan agar program itu bisa lebih masif diimplementasikan khususnya di madrasah. Karena mungkin selama ini branding sekolah lingkungan kan lebih ke Adiwiyata dan itu kan di Kementerian Lingkungan Hidup. Di Kemenak sendiri masih belum dapat diterjemahkan seperti apa nanti penerapannya. Kami mengambil beberapa praktek baik itu nanti untuk membuat model manajemennya seperti itu, sehingga ini bisa diterapkan. Dan prosesnya karena ini masih studi awal, itu memang mengambil dari contoh-contoh referensi sekolah, salah satunya di sini. Itu nanti juga akan kami uji coba nanti di lingkup Jawa maupun di luar Jawa, dan konteksnya memang madrasah-madrasah. Mungkin mulai pertanyaan dulu ya. Kalau untuk timnya itu Bapak memang dinamakan apa ya? Apakah memang itu tim Adiwiyatanya atau ada tim khusus lain yang memang menjadi semacam think tank yang menjadi tangki untuk pengelolaan khususnya dalam pengembangan program-program lingkungannya, atau juga di khususnya spesifik mungkin di ekoteologi begitu? Ya, jadi gini, kalau untuk yang kemarin itu kan kita dapat penghargaan, itu tim Adiwiyata. Jadi tim Adiwiyata yang memang itu dipersyaratkan memang. Jadi ketika kita mengajukan itu harus ada tim. Kalau bukan tim itu, kalau hanya perorangan itu dianggap tidak memenuhi syarat. Karena pekerjaan itu cukup kompleks. Ya. Jadi ada yang bergerak di bidang aplikasinya, tentu dokumen-dokumen yang harus diupload. Baru ada yang bergerak di bidang menyangkut kebersihan, perawatan tanaman dan lain sebagainya. Itu rata-rata cleaning service ya, cleaning service.
Kemudian dari ada dari unsur keamanan. Tentu dalam hal ini kan kita kemarin kan masuk dapat penghargaan SRA, Sekolah Ramah Anak, ya kan? Jadi itu memang cakupannya seperti itu. Jadi dia dalam bentuk tim, ya, dan itu yang koordinatornya Pak Amri ya, operatornya. Jadi ada SK-nya itu kan? Ada. Di SK. Nanti bisa dikasih SK-nya karena itu memang harus di-upload. Kalau untuk apa itu khusus di Adiwiyatanya Bapak ya? Iya. Iya, untuk Adiwiyata kemarin. Iya. Kalau ekoteologi itu kan baru kemarin saja kan di-launching oleh Menteri Agama. Dan itu kita berharap kemarin itu ikut lomba untuk ekoteologi. Tapi kemarin waktu Porseni Kementerian Agama untuk Provinsi Sulawesi Utara baru di tingkat kantor kementerian, belum melibatkan madrasah begitu. Tapi SDM-nya yang merancang untuk bagaimana mendesain supaya bisa ikut kegiatan itu, ikut lomba itu dari guru-guru dari sini yang diambil begitu. Jadi kita belum ada tim untuk ekoteologi. Dan tim Adiwiyata itu sama sejak dari tim yang nasional dulu Pak? Iya. Sama. Kecuali kepala madrasahnya saja. Kepala madrasahnya yang berbeda karena waktu 2005 nasional, 2000 nasional itu masih Ibu Lili. Ibu Lili. Ya. Setelah itu baru ada Ibu Intan. Nah, pada saat Ibu Intan kan itu yang sudah mulai kita ikut Mandiri. Adiwiyatanya itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Bu Intan kepala sekolah sebelumnya. PLT. PLT kepala madrasah pada saat itu. Nah, makanya saya bilang tadi saya tinggal terima hasil. Karena saya nanti Agustus masuk di sini. Nah, tapi itu saya follow up terus. Ketika saya masukkan di sini, saya langsung koordinasi dengan pihak penanggung jawab beberapa program untuk bagaimana program-program ini jalan nggak ini, nah, gitu. Sehingga kemarin itu alhamdulillah kita dapat informasi dari tim LKH ya, LKH, lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup itu alhamdulillah satu Ketang Bagu masuk nominasi untuk bisa penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri di tingkat nasional. Dan saya yang berangkat kepala kantor dengan yang operator. Iya. Jadi kita bertiga berangkat ke Jakarta. Iya, itu diterima di Taman Mini. Ya. Untuk mendukung ekopedagogi tadi Bu ya, apakah itu sudah masuk dalam kurikulum atau masuk dalam kalau ekstrakurikuler? di kurikulum madrasah itu ada. Kemudian ada beberapa RPP, modul pembelajaran juga ada. Karena memang itu harus diupload di Adiwiyata Mandiri kan syaratnya ada berapa mata pelajaran C, berapa mata pelajaran 8 mata pelajaran mungkin B, lebih dari 8. Nah, itu A. Jadi memang sudah diterapkan. Itu mata pelajaran apa Bu? Termasuk Al-Quran hadis ada, biologi ada, geografi ada, kimia ada. Berarti di mata pelajaran tertentu saja, tidak semua? Belum semua. Iya, belum semua. Yang dimaksud tadi ada yang A, B, C. Nah, itu yang untuk penilaian Adiwiyata Mandiri. Iya, ada kriterianya. Dapat nilainya 8 jadi ada A. 8 tadi Al-Quran hadis. Ya, Ada Al-Quran. Tidak akhlak itu masuk enggak? Masuk. Pelajaran-pelajaran Ada. Ya? Kalau biologi itu kan sudah otomatis kan? Iya. Lingkungan. Dan itu kewenangan sekolah untuk menentukan mata pelajaran mana? Enggak juga sih Bu, kan setiap semester itu guru-guru kan memasukkan perangkat.
Jadi di situ kan dari akademik bisa lihat, oh berarti ini mata pelajaran ini sudah memasukkan unsur ekoteologi, unsur lingkungannya di sini. Ada himbauan atau kebijakan itu dari sekolah, misalnya semua guru harus memasukkan ini gitu. Untuk perangkat, Iya. Iya. kalau perangkat itu wajib ada di Ekin kan Bu? Bukan, maksudnya dalam perangkat itu harus ada tentang konten lingkungan hidup. Itu diatur di kurikulum madrasah. Iya, Berarti jadi ada iya, diatur di kurikulum madrasah. Berarti itu Kebijakan dari sekolah. iya. Itu maksud saya tadi ada. Ah, Untuk iya, ada. mendukung adiwiyata Iya. nasional tadi. Mm-mm. Tapi latar belakang kenapa kok harus ikut adiwiyata nasional itu awal-awalnya dulu seperti apa sih Bu? Itu kan Atau memang sebenarnya ya udah yang penting kita dapat penghargaan saja atau memang oh ya kita pengen anak-anak juga paham. anak-anak kan awalnya dia ada kan yang kegiatan World Clean Up Day setiap tahun itu. Di sini kan organisasi itu ada beberapa organisasi. Jadi kebetulan ada teman yang jadi leadernya. Jadi teman bilang, Kak boleh kasih ikut beberapa organisasi di kegiatan itu. Jadi mulai dari situ, mulai dari keikutsertaan di kegiatan-kegiatan lingkungan itu sampai buat organisasi sahabat alam. Itu ekstrakurikuler sahabat alam itu. Iya. Sahabat alam, kemudian siswa madrasah mengajar juga ada. Itu ekstra juga. Iya, ekstra juga. Itu bimbingan belajar berbayar sampah. Oh, itu ke siapa? Itu anak-anak kita, siswa kita. Nah, Kemudian mereka buat kelas bimbingan di sini, di kelas kita, anak-anak SD. oh targetnya anak SD. Iya, Bayarnya pakai sampah. iya, Kayak apa namanya botol-botol. iya, botol-botol. Nanti dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian ditimbang, nanti dijual di bank sampah. Dan sampahnya punya orang lain mestinya. Kemarin kita sempat ada, tapi karena ada revitalisasi gedung, semua kan dibongkar. Bank sampah kita juga kena bongkaran. Awalnya ada waktu kita dapat adiwiyata nasional karena kita ada bank sampah, jadi dapat poin kan. Tapi karena sempat rehab dan Pak rehab total kan semua, sampai kita belajarnya minjem madrasah sebelah. Itu kurang lebih 1 tahun. Jadi kena pembongkaran. Jadi kita sekarang masih jual di ini DLH. Jadi total ada berapa kegiatan dari sekolah itu yang menyangkut adiwiyata itu tadi? Ada si SMM itu, kemudian yang sahabat alam, hampir semua organisasi collab sih. Collab pramuka. Ada menggandeng organisasi dari luar untuk menjadi pembina atau Biasanya ada forum literasi, itu mereka kunjungan ke beberapa sekolah, termasuk sekolah yang ada di Bilalang, apa itu mereka gandeng juga. Kemudian mereka buat kayak tempat belajar dan membaca untuk anak-anak, termasuk di lapangan Molino juga sempat, kemudian di Tanoyan. Jadi forum literasi digandeng SMM. Ada kan yang di Anissa Mokobombang, apa juga DP nama ini dan dorang da collab dengan Komunitas. Iya, komunitas. Iya, Moisipun. Kemudian kita juga yang kemarin dengan yang Kaija. Oh. Apa juga Kaija ini? Iya. Iya. Mondowana. Jadi sudah ada beberapa komunitas yang iya. Itu bidang literasi atau lingkungan juga? Lingkungan dan Lingkungan, literasi. ya? Jadi untuk mereka biasanya kayak Mondau atau apa tadi itu dia kayak Dia buat edukasi iya pelatihan, kemudian minta peserta dari kita, dari anak-anak. Itu terkait lingkungan, edukasi Iya. lingkungan itu. Marbot ya. Iya. Kemarin saya juga sempat ikut sih itu pelatihan marbot itu yang Mondowana Kaija.
dulu itu Bu, dampak dari kegiatan-kegiatan yang ada, misalkan ekstra ataupun menggandeng dari organisasi dari luar, itu yang paling kentara itu dari anak-anak itu apa Bu? Yang diterapkan Kesadaran akan lingkungan itu, kebetulan tesis saya juga mengangkat tentang lingkungan. Saya juga sempat jadi salah satu tim di WCD, World Clean Up Day, makanya saya juga tertarik terkait lingkungan. Pas saya baca, pas pas sekali. Sudah, sudah alhamdulillah selesai. sudah selesai. Oke. Sudah keluar jurnal juga. Keluar jurnal juga. Bu, saya tanya, yang tadi kan saya eksplorasi kan pohon motivasi sama Oh, di Iya. di Mungkin depan bisa perpustakaan. diceritakan, pohon motivasi tadi itu kan Kegunaan sama buahnya ternyata quote-quote. Oh, iya. Iya. Nah, seperti apa itu? Itu dari forum literasi. Pokoknya anak-anak di sini kalau ada yang mereka inginkan atau ada sebelum masuk di perpustakaan, terus mereka ingin ingin mengeluarkan apa yang mereka programkan. Jadi mereka biasanya menulis quotes itu baru di apa? digantung di pohon motivasi. Makanya itu ditaruh di depan perpustakaan karena memotivasi mereka. Kan biasanya perpustakaan itu tempat kurang nyaman kan untuk anak-anak SMA. Apalagi kecuali kalau mahasiswa pastinya cari bahan di perpustakaan. Kalau anak-anak SMA kurang kan. Jadi itu salah satu daya tarik untuk ke perpustakaan juga. Ini idenya siapa? Atau Anak-anak dari Anak-anak. komunitas literasi. Anak-anak, sendiri yang iya. buat pohon motivasi. Anak-anak. Kalau bank sampahnya sendiri yang saya lihat di depan asrama itu yang harus apa? Oh iya, itu dari Sahabat Alam juga. Cuma kalau sekarang kayaknya untuk penimbangan itu kita masih langsung hanya transit, hanya tempat transit, tapi belum ada ini transaksinya belum ada, hanya tempat transit saja. Bank sampahnya itu juga dari anak-anak murid-murid yang di situ, Iya. sama yang dari ngelesin tadi. Iya. Oh, Uh-uh. oke. Kan di depan juga kan ada yang untuk Kotak kotak sampah Itu plastik. dukungan dari sekolah atau sebenarnya Dari juga sekolah. dari komunitas dulu yang Dari masuk? sekolah. Oh, dari sekolah. Dari sekolah yang buat. sebenarnya bentuk kolaborasi antar guru, antar orang tua, Iya. antar siswa itu seperti apa sampai terbentuk ekosistem yang seperti itu? Iya. Itu kan kita ada pengurus komite, Mbak. Itu saat penyusunan kurikulum madrasah kan kita melibatkan komite yang unsur orang tua. Kemudian kan saat penyusunan itu ada juga guru-guru. Jadi semua terlibat, termasuk penyusunan visi misi itu melibatkan semuanya. Berarti proses ini memang sudah dimunculkan sejak dari perencanaan awalnya. Iya. Kalau kontribusi dari wali murid sendiri gimana untuk mendukung apa yang dilakukan oleh program-program khususnya yang berwawasan lingkungan itu? Biasanya kalau dari wali murid ada salah satunya pendanaan. Salah satunya dari pendanaan komite. Iya, kan pengajuan proposal ke komite, kemudian dari unsur komite yang cari pendanaannya dari mana. Sumber donatur. Iya. Itu contoh untuk pemanfaatannya apa yang mendukung program pewujudannya? Termasuk kan saat buat apa ini yang untuk tanaman ini yang dari pipa-pipa apa namanya? Oh, hidroponik. Iya, itu kan agak besar kan anggarannya. Kan dari sekolah bos kan sudah teratur semua. Iya. Iya, sudah ada peruntukannya. Sementara kalau kita mau buat hidroponik di tengah-tengah tahun itu kan tidak tercover di bos. Jadi salah satunya itu pendanaan dari komite. Jadi bentuk-bentuk kegiatan lingkungannya selain menanam hidroponik ada apa lagi? Untuk mendukung adiwiyat, ya maksudnya program lingkungan ya. Penanaman pohon. Pohon juga. Sekolah. Iya, di sekolah.
Itu sebenarnya untuk ke semua murid atau cukup dari sahabat alam itu aja sih yang banyak bergerak selama ini? Hampir semua murid. Kalau penanaman pohon itu kan mungkin 1 kali begitu ya, Mbak ya, untuk kemudian sampai tumbuh. bertumbuh sampai tumbuh, atau mungkin ada yang sifatnya berkala dalam Iya. kegiatan-kegiatan lain yang memang itu berkelanjutan, mulai dari mungkin penyiapan lahannya sampai kemudian nanti proses edukasi, mungkin sampai kemudian ada penilaian, sehingga itu memang terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran atau aktivitas-aktivitas kurikulum seperti ini. Ya, jadi kalau yang untuk penanaman pohon itu ada yang semacam kalau pohon yang sudah agak tua, nah itu kita kurangi cabang-cabangnya. Kemudian jadi kita ini masih memanfaatkan lahan yang ada di madrasah. Gitu. Jadi ada lahan yang bagian belakang itu. Nah, memang kemarin itu tahun 2025 saya sudah berapa kali saya sampaikan ke sahabat alam untuk bisa jadi motor penggerak untuk pengadaan bibit itu. Jadi ada beberapa yang ada di belakang itu yang nanti akan kita manfaatkan seusai saya mengikuti kegiatan ekoteologi kemarin. Tapi kita cek bibitnya yang ada di pengadaan itu kayaknya belum siap. Nah, insya Allah tahun ini akan kita laksanakan itu. Tapi memang sudah ada pohon yang sudah ditanam sebelumnya. Cuma memang perlu ditambah lagi supaya nanti suasana di madrasah itu sejuk. Karena banyak tanaman yang ditanam yang memang dia bisa kita konsumsi buahnya. Bukan cuma sekedar ditanam aja nggak begitu, tapi kayak matua kalau bahasa di sana nggak tahu apa. Sama Matua. Kemudian mangga, Lengkeng, kemudian nangka kita tanam. Nanti yang kemarin juga warga sekolah. Iya, warga sekolah. Jadi Jadi tanamnya sudah dari besar kalau nangka, kelengkeng itu kan dari kecil. dari kecil. Dia dari kecil. Berarti nunggu beberapa tahun ya. Iya, Ya, memang kan dia kan bertahap. berkelanjutan. Dia berkelanjutan. Tanaman yang namanya saja tanaman tahunan kan. Iya. Jadi dia nggak mungkin kalau untuk cangkok juga kan Butuh waktu. dia butuh waktu juga kan. Seperti itu. ini Mbak terkait dengan tanggung jawab barangkali ya. Jadi dari siswa-siswa atau mungkin dari guru-guru, bagaimana menumbuhkan tanggung jawab agar semua pihak itu bisa benar-benar mengikuti program ini dengan baik atau mungkin bisa mengembangkan program ini gitu. Menjaga program ini agar tetap nanti bisa berjalan. Kalau saat ini itu baru dalam bentuk himbauan, baru kita mengajak, belum dalam bentuk program, ya. Jadi kita selalu menghimbau lewat wali-wali kelas, ya. Jadi kayak misalnya kelas ini ada tanaman di depannya yang harus itu yang dirawat, pelihara, begitu, disiram. Mungkin ada cabang-cabang yang sudah kering itu dipangkas. Jadi masih sifatnya himbauan, belum kita masuk dalam program yang dalam bentuk dokumen. Semacam tata tertib. Ya, kalau tata tertib itu sudah ada sih. Jadi ada panduan yang memang itu bisa semacam menjadi modul. ya, nah itu yang kita belum buat seperti itu. Tapi akan ke sana. Karena kan paling tidak dihimbau-himbau dulu. Nah, karena supaya mereka sudah mulai tumbuh, baru kita perkuat dengan semacam aturan begitu. Kalau tidak merawat itu berarti ada nanti sifatnya punishment dan reward. Begitu. Ketika anak-anak ini bisa merawat tanaman, maka penghargaan apa yang kita berikan. Ketika anak-anak ini tidak peduli dengan tanaman yang ada di sekitarnya, maka punishment-nya apa. Jadi kita belum buat seperti itu. Untuk nilai-nilai kesadaran yang dibangun itu apa saja, Pak? Yang meskipun belum tertuang secara dokumen atau belum tersistematisasi ya, tapi kan itu selalu disuarakan, dihimbau seperti itu. Nah, itu apa yang menjadi nilai-nilai
kesadarannya untuk kemudian itu bisa menjadi habit atau budaya yang bisa diterapkan dalam aktivitas yang memang benar-benar terwujud gitu. Yang contoh kecilnya ketika apa ya, Tidak membuang sampah. tidak membuang sampah sembarangan. Jadi mereka ketika ada sampah apapun yang ada di sekitar mereka itu dipungut. Tidak harus hanya cleaning service, tapi kesadaran dari kita semua, baik siswa, guru, pegawai, ada kesadaran untuk ketika melihat ada sampah kita ambil, kita tempatkan di tempatnya seperti itu. Jadi kalau istilah kita kemarin itu laisa, lihat ada sampah angkat. Laisa. Sudah berjalan Pak. Ya sudah jalan. Itu himbauan atau juga kayak ada punishment, reward and punishment seperti itu juga? Kayak Nah, misalnya kita ada- belum masuk ke situ Pak. belum sampai. Kan namanya ya, Iya, akronim. Lihat Ada sampah. Lihat ada itu sampah angkat. Atau mungkin ada yang tertulis seperti itu ditempel di mana? Himbauan Karena belum. kemarin juga belum Ada di literasi lingkungannya yang juga Banyak sih kalau terkait dengan poster-poster literasi lingkungan, termasuk di kamar mandi ada penggunaan air. Gitu ya. Di kelas juga saya khusus, kalau kemarin itu saya sempat buat satu program anak-anak. Itu tumbler, penggunaan tumbler sama bawa tempat bekal. Jadi meskipun mereka beli makanan, tapi itu wajib dipindahin. sudah ada gerakan begitu ya Bu ya. Iya, Ini di Gerakan pencet ini. membawa tumbler. iya. Berarti Mengurangi produksi sampah. disediakan sekolah. Itu tiap kelas ada. Jadi itu pendanaan dari uang kas siswa. Jadi mereka ada galon, ada dispenser. Itu hanya di kelas ibu atau sebenarnya udah? Enggak, hampir semua Hampir semua kelas. Oh. Cuma kebetulan itu yang tumbler itu ada beberapa kelas yang saya mengajar. Nah, jadi tiap hari saya kontrol itu. Oh, ini belum bawa. Awas ya besok bawa begitu dang. Jadi himbauan ya? Iya. Jadi kita baru menghimbau. Himbauan. Apalagi Bapak itu selain gerakan Kalau pilah tumbler, sampah udah ada? Pilah sampah udah ada. Kan tiap di kelas juga itu kan ada udah ada disediakan tempat sampah yang 3 jenis itu. Organik, non organik sama yang berbahaya itu. Tapi ada proyek-proyek khusus nggak untuk mungkin bisa lebih terwujud dalam kegiatan yang namanya kayak proyek barang yang nanti ditindaklanjuti untuk ada penilaiannya begitu Pak. Ada ribetnya. Ada mungkin Sampai kursi itu. untuk kemudian ini bukan P5 ya, tapi lebih kepada aktivitas berbasis lingkungan yang dituangkan dalam proyek mungkin dari para kader-kader tadi itu mereka kan menjadi kayak semacam agen yang membantu menggerakkan siswa-siswa yang lain. Iya, itu termasuk juga di beberapa mata pelajaran. Masuk di mata pelajaran. Iya, beberapa mata pelajaran sempat kemarin yang proyek ini konservasi air, konservasi udara, energi, riset juga kami kan kemarin sudah sempat rancang untuk robot yang bisa asap filter asap. Yang kan iya, yang udah ada sekarang itu baru robot pengangkut sampah. Ya baru konsepnya. Ya. Versi mininya udah ada. Ini yang Pak Amri. Iya, tim Adiwiyata. Berarti kalau contoh-contoh proyek yang melekat di dalam mata pelajaran yang memang dibidik sebagai tadi ya integrasi lingkungan di kurikulumnya itu apa saja Pak? Mungkin bisa banyak diceritakan. Kalau yang akhir-akhir ini sih kebanyakan di robotika dan di informatika itu kan
di Mapel biar aja. TI. Ya, informatika. Informatika. Untuk yang lagi gencar-gencar sekarang. Atau itu ada UKM robotik sendiri kayak Iya, ada. ada Namanya juga itu riset dan teknologi. riset RIT. teknologi dan mengembangkan salah satunya Iya. untuk ke lingkungan Iya. untuk yang robot sampah tadi dan juga nanti Jadi kan kita untuk collab juga di situ. collab. Kemarin juga yang Sobat Alam sempat buat aquaponik, tapi untuk energinya itu dari surya. Energinya dari Tapi surya. karena Ramadan kan libur, Jadi iya. sempat rusak juga alatnya, jadi masih ada perbaikan. Kalau contoh mata pelajaran lain yang selain TI, Oh, kalau yang Quran saya hadis, iya bukan di Quran hadis itu banyak yang proyek-proyek lingkungan itu anak-anak buat riset mini di dalam sekolah, kemudian mereka buatkan kayak presentasi dalam kelas. Ada juga yang kemarin presentasi di P5 Di luar, iya. ya, riset lingkungan terkait karbon kalau nggak salah, emisi karbon. Terus juga untuk saya sendiri kemarin matematika itu kan ada materi transformasi geometri. Itu saya memanfaatkan konsep itu, kemudian anak-anak membuat karya seni dengan memanfaatkan konsep itu transformasi Geometri. Geometrinya tadi. khususnya untuk materi refleksi sih. wujudnya apa itu Pak? Karya seni. Karya seninya itu pertunjukan atau ada barang yang Ini sih produk? kayak apa ini namanya? Semacam jadi pakai tutup botol kemudian buat kayak bentuk-bentuk begitu. Pemanfaatannya. Iya. Pemanfaatan. Dari Jadi kedaur ulang sih itu. Kedaur. Kemudian kalau yang produknya sendiri dari Sahabat Alam tuh ada yang kebanyakan kreasi ecobrick sih. Untuk meja kursi Iya. ada juga kolamnya. Itu sampai nanti bisa dikomersilkan ke arah sana atau tidak? Atau baru Kalau sekarang sementara belum. baru inovasi produk di aja, dalam. produk aja. Sempat mau dikomersilkan cuman agak berat juga kan untuk buat ecobrick itu kan ada standarnya. Jadi Kalau belum sempat ecobrick kesana. itu melekat di Mapel apa? Dia tidak melekat Tidak ke melekat Mapel tapi ke Pengembangan di Sahabat Alam. Pengembangan. sama OSIS. Iya, Ada OSIS, sama iya. OSIS, iya. Berarti ada dari segala unsur ya, di sisi mata pelajaran, Sahabat Alam juga ada proyek-proyek sendiri ya. Kemudian Bu, untuk proyek sosialnya juga kita punya itu program kerja dari perpustakaan, kita mendirikan komunitas siswa madrasah Iya. mengajar. Itu ada menyelenggarakan bimbingan belajar untuk Berbayar sampah. berbayar sampah untuk siswa-siswa SD di sekitar sini. Jadi yang ngajar tuh anak man Man kelas berapa? kelas 11. 10 sampai 12. Siapapun itu kayak ada seleksi. Iya, Ada seleksinya, tutor. ada pelatihannya, Berapa banyak Pak yang menjadi pengajar? sekitar 30-an kalau nggak salah semuanya. Iya. Itu tergabung dalam apa? Ekstrakurikuler juga? SMM. Ekstra juga. Yang ikut bimbelnya dari siswa-siswanya banyak. Dari sekitar ini Bu, anak-anak kecil SD. Promosinya gimana ya? Door to door. Banyak Pak. Mutu. Seberapa banyak? Kemarin terakhir tuh cuman ini masih vakum karena kan Ramadan, jadi kita mulai lagi nanti setelah Ramadan ini Insya Allah mau door to door lagi. Yang terakhir kemarin terdata itu sekitar 30-an 30-an siswa. sih. Waktu awal-awal dibuka itu apalagi pas mau COVID, setelah COVID itu banyak bahkan dari luar kota Iya. Bogor ikut Itu sampah yang bisa dibayarkan sampah yang bisa didaur ulang, plastik maupun sampah dapur Asal bersih. bersih. Maksudnya Kalau Udah plastik, dibersihkan iya. ya rasanya ya. Jadi tinggal bisa dipisah. Itu setiap hari apa jadi? Atau kalau nggak salah kemarin itu jadwalnya hari Selasa, Selasa sore gitu Selasa jadi. Kamis tau. Selasa Kamis Pak. Sore. Ya, Sore jadi Setelah dibawa ke KBM. sini setelah KBM. Kalau untuk pengajarnya sendiri, apakah ada semacam reward gitu karena mereka sudah meluangkan waktu? Tadi misalnya Itu dari pulang sekolah Pak ya? Ya, pulang sekolah. jadi kan uang dari uang sampah tadi kan pastinya dapat Apa imbalan. feedback-nya untuk mereka? Kembali lagi ke mereka untuk uang sampai setelah dijual itu kembali ke mereka. Cuman kebanyakan mereka uang yang didapat itu bukan untuk mereka lagi, tapi dipakai lagi untuk kegiatan berikutnya. Karena hasil kesepakatan mereka itu. Bagus kesadaran. Iya. Berarti dikelola mereka sendiri. Iya. Kemudian yang kemarin juga Bu, yang bagian dari program Siswa Madrasah Mengajar juga, kita ada yang namanya Besar Nanti atau belajar bersama anak panti. Itu termasuk edukasi lingkungan juga ada. Kemudian kemarin juga praktek daur ulang sampah. Kemudian kelas inspirasi. Moisipun lagi Ya, kan. kerjasama Deng dengan beberapa komunitas komunitas dari luar. Moisipun. Kalau untuk konten-konten yang mereka buat edukasi itu, mereka buat sendiri atau disiapkan? Sendiri Bu, mereka konsep sendiri. Saya hanya mengarahkan gitu. Teman-teman guru juga bisa mengarahkan. Kemudian konsep kegiatan maupun materinya mereka yang konsep sendiri. Nanti yang dokumentasinya itu ada di media sosial mereka. Sahabat Alam sama Siswa Madrasah Mengajar.
Berarti yang kayak apa organisasi di lingkup siswa yang concern itu di Sahabat Alam dan Ya, siswa madrasah bisa mengajar. mengajar. Tapi pecahan-pecahan kegiatannya tadi ada edukasi di Ya. kantin, kelas inspirasi. Ya, itu nanti rencana akan dikembangkan lebih banyak lagi. Ya. Ya. Tapi mereka menerima juga kayak ada mentorship itu nggak Pak? Ada. Kan sebelum Jadi mereka tutor, jadi tutor harus ada training dulu. Terus ada ujiannya lagi. Iya, Gimana prosesnya Pak? Ya, ini sih Pak. rekrutmen. Ya, rekrutmen dulu, kami wawancara, kemudian kami tes akademiknya sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Kan ada matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Mongondo, sama bahasa Arab. Bahasa Mondo. Iya, BTKH kan. Bahasa daerah sini. Mata pelajaran tertentu ya? Iya, Hanya untuk yang anak SD. Itu animonya juga tinggi Pak ya. Ya, Iya. siswanya lumayan bagus. Apalagi yang memang sudah niat jadi guru, jadi kebanyakan gabung. Berarti mentornya dari internal guru. Ya, Iya. kemudian kita juga minta Ada bantuan mentor. alumni untuk jadi mentor. Iya, seangkatan Sekelas. ini Pak Budi sama ini sekelas. Iya, Senior. senior. Tapi kalau untuk yang karena kan ada banyak apa proses dalam pengolahan lingkungan itu kan butuh banyak skill khusus ya Pak. Dan itu butuh profesional. Apakah juga ada pendekatan mentorship dari eksternal atau siapa yang kemudian perlu tadi yang berkaitan dengan teknologinya atau juga edukasi materinya? Kalau untuk yang robotikanya itu sendiri, Ibu, guru di sini sudah mumpuni. Ya, SDM-nya udah mumpuni. Tapi untuk yang lain-lain itu kita sementara ini masih mengandalkan YouTube sih. Ya, otodidak. Karena ya, kebanyakan anak-anak sendiri yang belajar, Bu. Jadi saya hanya memantau, oh sudah jadi. Tidak meng-hire orang luar ya? Belum sampai ke situ. Kalaupun ada, biasanya alumni. Kita melibatkan alumni, teman-teman yang seangkatan atau yang memang punya, ada kan anak ITB yang alumni dari sini, kita minta bantuan itu untuk bisa melatih. Tapi kalau ada mitra juga mungkin dengan pemerintah yang terkait ya, mungkin dari karena ini berhubungan dengan lingkungan, mungkin pertanian, pangan. Kebanyakan dengan DLH sih, Bu, kita. Ya. Oh, sementaranya. Ya, dengan DLH. Dinas pertanian, dinas Belum. pangan. Ya. Kalau kehutanan sempat, Kehutanan sudah. kehutanan Ya. sudah Karena kita sering minta pohon di sana. minta bibit pohon. So sempat itu Iya. tahun lalu sama dinas pendidikan karena kita Oh, iya. buka kelas. Iya, kan Ya, ada rekom SMP. juga dari Iya. Dinas Pendidikan itu untuk 3 SMM itu tuh. sudah. Jadi pendidikan, Ada bidang apa tuh? Yang SMM yang siswa madrasah mengajar, kita dapat Rekomendasi. rekom dari dinas pendidikan karena kita buka kelas bimbel. Oh, rekomendasi. Iya. Kemudian kalau yang dari dinas kehutanan, kita sempat minta bibit kan. Jadi kita diarahkan ke hutan lindung Bito Raut. Dumoga Nani Wartabone untuk kita milih. Ada kan balai. Ya, sesuai kebutuhan. Ada balai persemayan kan di sana. itu rutin nggak mereka kemudian disupport untuk bibit dan lain? Ya, Bu, kalau misalkan tergantung kita mau minta yang langsung Ya. sesuai dengan apa yang ada yang apa kuota yang ada kemarin sih, yang tersedia tuh. Bibit yang tersedia. Contohnya? Misalkan kemarin yang Basar-basar sih itu di belakang itu. Hari Bumi itu kan, Bu, ada program dari Kementerian Agama yang Iya. menanam 1 juta pohon matoa itu kan ya. Kita minta sekitar 125 bibit di sana. Matoa semua. Iya, matoa sama alpukat waktu itu. Ditanam di sekolah semua. Enggak di sekolah semua. Lain di Ada di masjid, Iya. rumah ibadah, sama ada dari Man Model juga minta kemarin. Tuh. Karena kan di sana agak susah. Jadi rumah ibadah KUA, ada beberapa itu. kalau tahun 2023 awal kami sempat buat aksi tanam pohon sekitar 500-an pohon di UPT TPA di Inwai, Bola Mongondo. Itu kan agak ada ini kan supaya nggak apa ini namanya, Bu? Longsor. Ya nggak longsor. Jadi Longsor. kerjasama Dia dengan lemah, kan? DLH di sana, kemudian kita tanam pohon di sana. Jadi gerakannya tidak hanya di dalam sekolah, Ya. Iya, tapi juga di sudah berimbas. Nah, karena sudah banyak gerakan yang dilakukan, itu kemudian cara untuk apa ya? Ini supaya tidak hanya formalitas gerakan, tapi itu juga bisa. Apakah kemudian ada tindak next step-nya begitu untuk kemudian ini dibahas lebih lanjut dengan anak-anak, mungkin ada semacam
evaluasinya atau refleksinya atau seperti apa? Biar sistem udah gitu, masih biar terus berlanjut. Sejauh ini ada sih Pak. Jadi anak-anak pun setiap angkatan itu maupun setiap bulannya ada evaluasi rutin untuk program kerja mereka. Kemudian juga ada perencanaan juga untuk bulan ini kita nanam di mana, atau misalkan fokus di dalam sekolah dulu, atau tahun ini kalau nggak salah itu jadwalnya itu setiap tahun 2 kali atau 1 kali itu Bu, di luar sekolah. Nah kalau di sekolah selama masih ada masih fokus di perawatan dan pembibitan. Itu timnya sama ya dari siswa. Ya kalau yang untuk fokusnya di situ sahabat alam. Kalau dari NGO atau ya organisasi komunitas lingkungan kan banyak. Ya. Itu juga pernah. Kalau WCD baru. ya kita kan anak-anak Ini pernah jadi leader WCD Kota-Kota Mobagu. yang World Cleanup Day. Beberapa juga kemarin waktu saya leader itu siswa dari Sahabat Alam yang jadi core timnya, jadi panitianya, join sama kita di situ. Terus ada juga teman-teman dari BMR Forum Hijau. Bolang Raya. Ya, mereka tuh salah satu komunitas yang cukup concern dengan isu-isu lingkungan di Kota Mobagu, bahkan BMR. Pusat studi Mondowana yang Bu Hadijah punya. Nah, itu juga yang kemarin kita sama-sama ikut workshop mereka. Kan mereka dapat pendanaan dari Norwegia kemarin untuk program biokonversi sampah maggot kalau nggak salah itu. Berarti mereka lebih menyediakan workshop dari delegasi sekolah, tapi tidak memberikan pendampingan mungkin secara intens gitu. Kalau pendampingan belum sih Bu. Kalau yang pendampingan intens belum. Tapi kalau untuk kerjasama dalam kegiatan kebanyakan dengan itu tadi WCD dan sempat juga dengan BMR Forum Hijau. Kalau nggak salah. Kalau dengan perguruan tinggi, kita Perguruan tinggi belum ada. Cuma Bapak yang ada ikut di IAIN dan kemarin. yang Pak Kep yang sempat ikut itu pelatihan ekoteologi itu masuk IAIN Manado dari. Iya. tapi ada tindak lanjutnya nggak Pak dari pelatihan itu? Bapak. Tindak lanjutnya itu kita saya sudah komunikasikan dengan tim Adiwiyata untuk kita menanam pohon kembali, melihat lahan-lahan yang masih bisa kita tahan ya untuk lingkungan madrasah dulu. Nanti seperti tadi, kalau di luar sana ada yang mungkin kita bisa kerjasama, kolaborasi, kita laksanakan itu sudah. Nah, kemudian dengan tadi setiap kelas itu harus peduli terhadap tanaman yang ada di sekitarnya. Itu yang kita mulai galakkan. Kalau untuk penerapan di lingkungan Pak ya, kan sebenarnya kita kan dari sisi wawasan, karena ini memang bagian pendidikan berkelanjutan ya. Tapi endingnya itu sebenarnya kita menginginkan apakah dari upaya-upaya itu benar-benar bisa meningkatkan school well-being atau kesejahteraan sekolah. Yang ingin kami potret itu kan ya tadi dari segi fisik well-being yang dimiliki sekolah, lingkungan yang aman, nyaman, gitu ya Pak. Terus juga termasuk sosial, mereka dengan sesama temannya, dengan guru, dengan orang luar, bahkan juga dengan keluarga. Kemudian juga termasuk kesehatan, health-nya, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan lingkungannya juga. Karena ini kan banyak nanti terwujudnya bisa mungkin dengan ya tadi dari lifestyle, gaya hidup, makan, dan banyak hal. Termasuk juga adalah aktualisasi diri mereka, Bapak. Nah, dengan segala gerakan yang sudah dilakukan itu terasa mungkin dirasakan perubahannya dari sisi tadi. Akhirnya bisa mendorong kesejahteraan sekolah, kesejahteraan siswa, tadi dari sisi kesehatannya, kemudian sosialnya, kemudian fisik lingkungan sekolahnya, dan juga aktualisasi diri mereka. Itu mungkin bisa lebih digambarkan lagi. Nah, jadi gini, secara umum bahwa Satu Kota Mobagu ini kan sudah masuk kemarin itu dapat SRA, Sekolah Ramah Anak. Jadi sebenarnya itu memang sudah dilaksanakan di madrasah, sehingga kita mendapat kemarin itu penghargaan sebagai madrasah Adiliyah, madrasah Sekolah Ramah Anak. Begitu.
Nah, seiring dengan program yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama, itu kan tinggal menguatkan apa yang sudah jalan sebenarnya. Jadi secara alamiah ini sudah jalan, sehingga kenyamanan mungkin bisa dirasakan ketika, misalkan kita bisa rasakan ketika kita masuk di salah satu sekolah, mungkin siswanya ribut apa semua. Nah, ketika masuk di MAN itu kan ada perbedaan sedikit. Anak-anak tidak teriak-teriak apa semua kan. Itu salah satu indikator. Kemudian dengan sesama mereka saling mengingatkan. Dari sisi kebersihan, tentu. Jadi ada kepedulian di mana mereka ketika melihat sampah itu tidak membiarkan begitu. Mereka dengan spontan karena memang sudah dibiasakan, bukan karena instruksi perintah, tapi sudah secara secara langsung ketika mereka melihat ada sampah mereka langsung. Kemudian di sini nanti ketika anak-anak itu yang terlambat itu kita tidak berikan sanksi secara fisik, tapi mereka melihat ada sampah apa semua itu yang diangkat. Jadi dari sisi pendidikan mencintai lingkungan itu kita gerakan dengan itu. Jadi tidak ada hukuman fisik misalnya kita pukul atau apa, tidak. Secara langsung mereka ketika ini kan harus bersikap terlambat. Jadi di situ tadi yang terkait dengan SRA itu memang kita menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan fisik. Sehingga dengan demikian ini mereka sudah mulai tumbuh kesadaran itu. Berarti beririsan juga ya dengan program-program yang lain. Iya. Jadi dia saling menunjang begitu. Kalau SRA-nya sendiri sejak kapan? SRA 2018. 2018. 2018. Ya, runner. 2018. 2018 sampai Iya. sekarang ya, Pak? Iya. Jadi makanya itu dengan menyandang SRA itu yang memang betul-betul bukan tidak boleh memarahi siswa. Memang boleh memarahi siswa, tapi punishment dengan cara iya, lain. punishmentnya dengan cara lain, tidak dengan fisik yang memang manfaatnya tidak ada sama sekali. Lebih humanis ya. Ya, lebih ke humanis. Dari program ini tuh secara tidak langsung sudah bisa membentuk karakter. Iya, jadi program yang dari Kementerian tentang ekologi dan lain sebagainya tinggal penguatan, karena secara alami ini sudah jalan. Sudah jalan. Begitu. Ini seperti tahun 2024 ini ada yang aksi clean up, tapi juga tata caranya menghiasi lisan dengan Al-Quran ya. Jadi Iya. tetap Jadi ada apapun ya, kegiatan di collab terintegrasi. terkait keagamaannya juga ya untuk mendukung Iya. bagaimana anak-anak juga tutur katanya bagus. Kalau boleh tahu ada kendala-kendala khusus Pak untuk menjalankan Program-program lingkungan ya, tantangannya. Kalau kendala tentu ada. Ya. Jadi tidak semua apa yang kita harapkan itu semulus itu. Tetap ada kendala. Karena kita mengambil contoh mungkin di keluarga kita, di rumah saja. Ketika kita membentuk anak-anak kita, dari mungkin 2 bersaudara itu berbeda kemauan, berbeda karakternya apa sama. Tapi ketika itu bisa dikomunikasikan dengan baik, termasuk dengan orang tua, saya pikir kendala-kendala itu bisa diatasi. Salah satu misalnya anak ini selalu terlambat, maka kalau dia sudah berapa kali terlambat, kita harus komunikasi dengan orang tua. Kenapa ini anak ini selalu terlambat? Ada juga orang tua yang kurang peduli. Sudah memang dia begitu terus, diserahkan ke sekolah sepenuhnya. Ibaratnya sekolah ini seperti bengkel. Tapi itu hanya beberapa sih. Namun dengan berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya komunikasi itu tetap terbangun, terutama lewat komite, pengurus komite. Jadi komunikasi kita itu ketika ada ini, kita lewat wadah komite tadi dikomunikasikan dengan orang tua untuk bagaimana bisa lebih, kan kalau komite ini kan perwakilan dari orang tua, ya kan, kalau kita langsung itu kan ada batasannya gitu, sehingga kita berdayakan juga komite.
termasuk dalam hal misalnya kita kekurangan anggaran apa semua. Nah, kita Berarti kalau internnya salah penjualan ya. ya saya sudah aktif. bisa arahkan ke Mereka selain Kediri kan, Banyak program. ada bapak kami Apalagi di Kediri. juga mereka juga apa kayak Jadi karena ini kan ibaratnya butuh keberlanjutan juga di rumah. Ya. Nah, itu Nanti saya kirimin ada waktunya. ya Itu kan begini. Kalau kita kemarin itu kan kita mulai galakan untuk kesadaran bersama. Ini juga kami di Bagaimana apa yang mereka dapatkan dari madrasah itu secara bertahap mereka bisa laksanakan di rumah. Seperti ketika ketemu dengan guru mencium tangan. Nah, sampai di rumah begitu. Ketemu dengan guru memberi salam. Begitu juga kalau kembali mereka memberi salam kepada orang tua. Pamitan dengan orang kalau yang tua. kegiatan lingkungannya Pak, ada juga yang Untuk kegiatan di rumah itu memang sudah mulai digalakkan. Jadi masing-masing siswa itu bagaimana bisa dia apa yang dia dapatkan di madrasah dia boleh laksanakan di lingkungannya, terutama di rumahnya sendiri. Misalnya senang merawat tanaman yang ada di rumah, kemudian dari sisi disiplin mereka tidak sembarang membuang sampah, menjadikan tempat sampah sederhana di rumah seperti itu. Nah, baru salah satu itu kan kita mulai gelakkan untuk penggunaan tempat air seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Akademik tumbler. Ya kan? Jadi salah satu mengurangi sampah plastik itu kan dengan kita membawa tumbler seperti itu. Mereka sudah isi dari rumah, kalau tidak cukup di sekolah tinggal nambah. kalau kantin sehat gitu ada Pak? Ada kantin sehat. Masih berjalan sekarang? Jalan. Itu untuk apakah juga kayak atau dapur sehat juga mungkin untuk memanfaatkan mungkin hasil panen yang kemudian juga bisa diolah atau kemudian juga bisa menghasilkan nilai ekonomi kayak gitu? kalau itu kemarin Mbak sempat ada waktu belakang aula belum bikin tempat wudhu. Itu sama di belakang kan belum sempat buat kantin, itu sempat ada kelas yang dapat porsi lahan. Nah itu setelah panen itu ada kan nanam ubi, ada nanam kacang. Nah itu buat ini apa masak bersama, makan bersama gitu aja. konsumsi bersama. Tapi kalau untuk ekonomi Jadi, topik madrasah belum. belum, hanya untuk istilahnya ya makan-makan senang-senang anak-anak saat panen gitu. Kecuali untuk sahabat alam Bu yang hidroponik itu kita jual. Iya, hidroponik itu dijual. Iya. Iya. Ya, Di mana jualnya? kebanyakan Masih di sini. ada juga yang penjual-penjual yang Iya. di luar yang beli. Sempat dari Paris kan, Ya, dari Paris kemarin. salah satu toko Supermarket. Kerjasama itu. supermarket. Itu masih berjalan? Kalau sekarang belum, soalnya Karena baru Ramadan kan. ya, ya. Iya. Kalau yang Udah kemarin-kemarin panen sudah. sih sebelum Ramadan. Tapi setelah ini belum ini lagi sih. Apa yang dijual? Apa yang ditanam? Selada. Selada. Ya, selada. Sayur. Kalau berarti untuk perawatan apa yang sudah ditanam itu sesuai juga? Ya. Ada siswa, Ada ada CR. wali kelas, ada cleaning service, semua kerjasama. Tapi untuk memastikan bahwa semuanya terlibat, Ada izinnya. bersama memiliki itu gimana memonitornya itu? Ada penanggung jawab. Untuk kan ini kan kalau mungkin himbauan kan ya kadang ada yang terdorong gitu tergerak gitu, tapi kan mungkin ada juga mungkin beberapa yang pasif kayak gitu. Nah ini agar menyemangati mereka supaya ini semuanya bisa tergerak itu apakah ada cara-cara khusus atau apa yang dilakukan itu? Biasa ada kerja bakti massal kita setiap bulan kan. Itu salah satu motor penggerak supaya semua bisa kerja. Terlibat. Setiap bulannya itu. Tapi kalau untuk pengawasan sendiri di cleaning service ada Pak KTU. Kalau ke guru-guru kan ada kepala madrasah. Kalau ke siswa tinggal ke wali kelas lagi.
penanggung jawab di kelas masing-masing. Branding dari sekolah ini itu kalau misalkan dibandingkan dengan sekolah yang lain itu lebih yang paling ditonjolkan itu apa? Dari segi adiliatannya, dari segi program-program dari adiliatannya itu yang paling menonjol dari sekolah ini dibanding sekolah yang lain itu yang nggak ada di sekolah yang lain. Ya, kalau untuk yang komunitas SMM itu sendiri Bu, itu sih bimbingan belajar berbayar sampah, karena yang sejauh yang saya cek baru di sini yang ada. Ya, kalau dari komunitas luar mungkin sudah ada di Jawa ada, tapi kalau untuk yang khusus madrasah bahkan anak SMA itu baru di sini yang udah saya cek, tapi belum tahu kedepannya gimana. Sahabat Pikiran untuk kemudian itu ya. Kemarin sih Bu, ada senior saya yang ikut PKM, ya kemudian lolos, itu namanya Rupiah, rumah belajar berbayar sampah kalau nggak salah itu. Nah, saya terinspirasi dari situ, kenapa nggak saya buat di sini. Terus yang jadi tutornya itu anak SMA. Kalau yang kemarin kan mahasiswa. Gitu. Jadi kemarin itu saya kumpul anak-anak yang kemudian yang ikut bimbel sama saya, bimbel untuk persiapan masuk PTN. Nah, kemudian saya ajak mereka untuk jadi tutor waktu itu tahun 2021 setelah COVID. Akhirnya mereka tertarik dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus ada komunikasi dan bahkan membantu kalau misalkan mereka pulang turut membantu kasih training gitu sih. Berarti tim riset ini apa timnya Pak Amri. Amri Iya. itu memang kayak aktif untuk membaca peluang gitu ya Pak ya? Iya sih Bu. Dan apa sih yang sedang berkembang? Itu tim riset sendiri nggak ada bagian riset sendiri, pengembangan namanya departemen sendiri atau memang karena kalau- Amri sebagai apa? Kalau Enggak Pak sih. Amri kepala perpustakaan kan, jadi anak-anak yang sering masuk perpustakaan mereka kan potensial, berarti ingin mencari Banyak referensi. ya. Jadi dari situ Ya. data-data yang masuk ke perpustakaan itu langsung. Kebanyakan juga kan Bu, Iya. yang prestasi-prestasi kemarin Iya. kami juara 2 nasional moderasi beragama, itu kami angkat eco break. Dikaitkan isu lingkungan dikaitkan dengan moderasi beragama. Itu juara 2 nasional. Semua ide itu lahir dari perpustakaan. Bahkan sampai larut itu bekerja itu untuk bisa dapat itu. Kemarin juara 1 itu dari Bali, angkat tentang kerukunan, kemudian Sulawesi Utara juara 2 tentang lingkungan. Kami kaitkan dengan moderasi beragama tahun 2021. Itu ketua OSIS yang dapat waktu itu. Berarti memang belum itu kan ibaratnya nggak sengaja ya Pak ya? Iya. Di kampus gitu. Tapi apakah ada memang tim khusus apa ya yang meriset atau mendevelop program-program yang ini untuk menjadi inovasi-inovasinya kayak gitu? Kebanyakan sih Bu dari pembina-pembina organisasi sih yang memang bergerak di situ. Terutama yang dari RIT yang riset teknologi, kemudian kami juga dari Sahabat Alam dan Sesama Madrasah Mengajar, ada juga beberapa teman-teman dari OSIM gitu, yang turut sering diskusi sih masalah ini. Dari kurikulum madrasah? Dari kurikulum. Dari kurikulum madrasah itu memang udah kami set kan setiap awal tahun itu adiwiatanya udah masuk. Yang riset Iya, termasuk untuk Mayres kan. Oh, untuk Mayres juga ada risetnya. Mayres itu di bawah naungan kurikulum. Bagian dari forum literasi. Oh iya, for literasi ikut ada. Bagian dari forum literasi. Berarti Iya. untuk inovasi-inovasi masing-masing program langsung melekat di dalam Ya, di setiap organisasinya itu. Tuh. Jadi setiap organisasi punya inovasi masing-masing. Semua organisasi di bawahnya langkah kesiswaan. Iya, kesiswaan. Kemudian ada pembina-pembinanya. Tapi yang kebanyakan punya project itu dari RIT, dari Sahabat Alam juga, dari PIKR juga banyak. itu maksudnya ekskul ya? Iya, ekskul. Iya, ekskul. Dan pembinanya semua internal guru? Iya. Iya, internal. Tidak ada unsur luar? Cuma pramuka yang pelatih. Iya, Ya. kalau pramuka itu pelatih dari luar. kolaborasi dengan guru-guru di dalam. Iya. Berarti SDM di dalam sudah mumpuni ya Pak ya? Ya, sedikit. Jadi ketika kita mungkin ada kendala, butuh bantuan dari luar, tidak menutup kemungkinan kita ajak kolaborasi dengan guru-guru yang ada di dalam. Bisa memiliki guru-guru yang inovatif, terus itu gimana Pak membangunnya? Saya pikir ini dari awal mereka masuk itu kan sudah punya ide. Nah, itu yang harus kita respon. Ya kan, jadi ketika mereka menyampaikan seperti ini,
Mungkin ada hal yang boleh kita tambah, boleh kita kurang, itu yang kita sampaikan. Ya, tentu harus diberikan penguatan-penguatan kan sama mereka sehingga tidak miskin ide. Ketika mereka menyampaikan terkait ini fenomena ini seperti ini yang harus kita munculkan untuk bagaimana ini MAN Satu Kota Baru ini bisa selalu berprestasi setiap tahun. Nah itu sebagai pimpinan madrasah tentu harus merespon itu dengan tentu sebelum kita menyusun anggaran berikutnya kita sudah mengadakan pertemuan dengan teman-teman yang punya ide ini Kayak lagi dalam itu seperti apa, kira-kira dia ini seperti apa, sumbernya seperti apa. Nah, itu yang kita bahas. Kayak dalam itu. Sehingga mereka ketika melaksanakan kegiatan ini memang sudah tahu bahwa Langsung dari Bapak dah suruh. seperti ini. Sekalipun tidak semua yang direncanakan itu hasilnya akan sesuai dengan rencana, tapi paling tidak ide-ide yang mereka sampaikan kami sebagai pimpinan madrasah kita harus respon dengan baik dan dukung baik. Jadi wadah untuk menampung ide-ide dari guru itu? Nah, itu kan ada apa di sini? Jadi ada semacam penjaminan mutu. Ya, Tim penjamin. jadi tim penjamin mutu itu ada. Jadi nanti sama-sama dengan tim penjamin mutu untuk bagaimana kita akan merancang ke depan ini apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Lewat tim tadi, tim penjamin mutu. Dan itu akan setelah itu kita dapatkan, maka ini ketika anggaran ini kira-kira anggaran dari pemerintah kurang. Nah, kita minta bantuan dari unsur komite seperti itu. Sehingga ini bisa jalan. Sekalipun tidak 100%, tapi paling tidak ada stimulus untuk bagaimana bisa mereka itu tidak ide mereka itu bisa tersalurkan. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu luring, daring, nah itu guru-guru kita selalu himbau. Kalau penjamin mutu itu siapa saja Pak yang ada di dalamnya? Dari unsur pegawai, unsur guru, dan unsur komite ada di situ. Tenaga kependidikan juga ada. Ya. Berarti itu kayak yang mewadahi semua usulan-usulan. Iya, itu nanti digodok lewat tim tadi itu. Sama-sama. Jadi akan dibahas bersama. Jadi membaca peluang seperti apa kan? Ya mungkin apa yang sering digunakan itu kan analisis SWOT. Apa peluang, tantangan, hambatan. Pak, saya melihat kostum atau seragam hijau-hijau. Ini apa memang identitas dari sekolah atau bagaimana Pak? Ya saya juga hijau. Oh, Jadi ini kalau baju ini memang ada semacam himbauan. Jadi bukan suatu keharusan. Tapi kan biasanya kan ibu-ibu itu lebih senang kalau seragam. Ya gitu. Jadi kayak model yang yang pakai kerawang ini. itu ciri khas Kan Gorontalo. ciri khas Gorontalo kan. Gorontalo. Oh, iya, Nanti iya. nyari kain yang Jadi ini ciri khas Gorontalo yang memang kebetulan karena saya baru masuk di sini kerawang yang dari sekolah sebelumnya saya pakai di sini. Tapi paling tidak ada kemiripan kerawangnya seperti itu. dulu di mana Pak? Jadi Bapak Saya di MI Baitul Makmur. MI. Iya, MI Baitul Makmur. Kalau kearifan lokalnya Pak, yang banyak menjadi budaya yang terus dibudayakan di sini, apakah ada Fashion, kabel. Kalau kearifan lokal kebetulan kita madrasah Alia plus keterampilan. Keterampilannya itu kita mengangkat tata busana. Nah, tata busana itu mereka menjahit ini baju adat daerah yang bangian sama Sarung. Ada kabela. Itu sudah produktif, sudah beberapa kali juga dari kan setiap perayaan hari-hari besar di Pemda itu kan pegawainya wajib menggunakan pakaian ya itu sempat nyewa ke kita, termasuk yang Hamsei. ininya Hamsei-nya itu mereka beli ke kita.
Jadi itu salah satu kearifan lokal terkait dengan fashion sama tarian juga. Kalau yang lebih kepada Nilai-nilai filosofi nilai-nilai yang daerah. banyak kemudian diterapkan dan memang kayak menjadi satu pedoman gitu, ada nggak? Gotong royong, moto tabian, moto tanoban, Moto moto tabian. tompian. Oh, itu Slogan. motonya yang tadi di balai kota juga kayak gitu. Iya. Ya. Itu motonya sini. Motonya. Bola Amondo. Amondo Raya. Artinya apa itu? Untuk Moto tompian. tabian, baku sayang, baku bae, baku bantu. Baku ingat. Ya. Moto tabian itu kasih sayang. Moto tabian, moto Tom. tanoban saling rindu. Saling saya. Mengingatkan. Saling rindu. Moto tompiaan baku bae Baku nama bae. kerja. Hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Iya. Iya. Agak susah. Apa juga? Kemudian muakhiran. Ah. Muakhiran itu Saling hormat. baku ingat. Iya. Baku ingat. Ya. Nah, itu lebih ke karakter. Ya, itu filosofi. Kemarin sudah lihat ya kan itu Tadi moto pagi. Yang khusus mungkin yang Di internal sekolah mungkin punya satu jargon Moto. atau budaya. Kalau itu tadi kan mungkin itu Iya. ya provinsi ya. Bukan. Bola Ini Amondo. khusus Bola Amondo. Mondo. Ya. Kalau di sekolah ini Bu, ada khusus Ada lagi. khusus. Kalau jargon sekolah kita sih kayaknya hanya mengusung sesuai dengan yang ini Iya. plus keterampilan dan risetnya. Itu berarti sudah banyak prestasi-prestasi juga Bu ya di situ Iya, untuk keterampilan untuk riset. iya. Bisa sampai sejauh apa Bu yang bisa sudah Kalau dicapai? MyRes kita itu sempat masuk 15. 15 besar nasional. Yang mengangkat ekobrik tadi. Bukan, yang itu yang Kulintang. ya Kolintang itu juga budaya lokal. Budaya Jadi lokal juga. kan di Bilalang itu daerah atas itu ada budaya di mana kalau ada kematian orang muslim itu ada musik Kolintang gitu. Itu diangkat kemarin. Nah, kalau yang moderasi beragama itu duta moderasi beragama itu juga kan program KSKK juga. Iya. Itu yang mengangkat ekobreak. Ya. Kalau yang musiknya tadi Kulintang Ya, Iya. itu tahun 2020. masuk 15. Terus ada juga yang Innovation Government Award Kota Iya. Mobagu itu kita juga ikut, Iya. sempat juara 1 juga. SMM juga. Ya, kalau yang juara 1 kemarin yang aplikasi pemilihan dari RIT, kemudian yang siswa madrasah mengajar inovator terbaik. berarti yang inovasi yang sudah banyak menghasilkan karya-karya itu di SMM itu ya. Iya, termasuk salah satu. Tuh. Kita ini karena terakhir kemarin riset itu masuk kan. Setelah itu kita belum masuk lagi, kebetulan Bapak Ibu dosen. Sama tahu bisa. Siapa tahu bisa bimbing kami. Kemarin juga saya sudah sempat kerjasama dengan salah satu teman di Yayan Manado. Kita sempat bimbingan, tapi kok nyari-nyari kenapa nggak lolos proposal, kekurangannya kan nggak dikasih tahu ke Iya, kami nggak kan. diberitahu. Itu yang jadi pertanyaan saya, kok nggak lolos lagi proposal, salahnya di mana? Udah uji turnitin. Ya. Itu biasanya dibimbingnya di siapa Pak yang mau kalau di internal sekolah? Ada tim kita sih. ada tim sih. Iya. Ah, Terutama yang termasuk yang pembina RIT juga yang Iya. termasuk di situ. Oh ya Bu, yang kemarin SMM juga sempat dapat juara 2 tingkat regional ya, untuk AHM Best Students-nya kegiatan dari Honda. Honda. Ya. Yang terkait ini Inovasi. Ya. inovasi. Inovasi juga kan temanya pendidikan dan lingkungan, jadi kita masuk ke situ. Kalau duta stunting kan kita sering diundang oleh Iya. Ya. Kalau duta stunting masih baru ada program. event tentang duta stunting. Nah, dari mana itu yang siswa-siswa yang diambil kemarin sampai tingkat provinsi. Iya. Duta genre juga. Duta genre. Itu anak-anak dari mana ya? Ya. Iya. Kan Kita kan kamu sempat juara dapat 3. juara 2 Pick Air nasional percontohan. Terus 3 yang KSK apa? SSK. SSK juara 3 juga SSK. Nasional. Kebanyakan Adiwiyata juga melekat dengan SSK. Iya.
Iya. Iya. Sama PIKR juga. Ini pengimbasan ke sekolah mana jadi? Yang Adiwiyata. Ah, SDN 4 Bilalang sama SDN 2 Kota Bagu itu SMP 2 Kota Bagu alhamdulillah kemarin juga dapat provinsi. Iya. provinsi. Iya. Udah, provinsi. Ya kalau ya SMP 2 kemarin juara 2 provinsi atau juara 3 kalau nggak salah itu. Terus SD 4 masuk kategori sekolah adiwiyata provinsi jadi bisa lanjut nasional 2 tahun depan. Itu atas Iya, pembinaan 2 tahun ya. Kemarin 6 bulan sih, Pak. 6 bulan. Iya. Tapi mereka bisa mereplika Ya, bisa. yang dilakukan. Apa yang dilakukan di sini? Artinya tips dan trik sudah dikasih Sudah semua. ngerti, Ya. Terutama kan kebanyakan hal-hal kecil tuh nggak diperhatikan kan. Jadi memang Harusnya tidak diperhatikan. kayak ini Bu, yang konservasi energi kan. Iya. Kayak dokumentasi yang diminta itu misalkan matikan lampu itu kan nggak dibuat. Kebanyakan nggak diperhatikan. Kemudian ada juga yang belum paham yang penggunaan peralatan hemat energi kan lampu-lampu LED begini kan sudah termasuk hemat energi itu nggak difoto tuh. Sehingga poinnya kurang di situ. Nah, Berarti ada memang untuk pengadaan sarprasnya juga ini sudah memang memperhatikan Ya. Kriteria adiwiyata ya. karena kan adiwiyata itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sama evaluasi itu. Banyak sekali poin yang harus dilengkapi di situ. Apalagi pelaksanaan sekitar 60% untuk penilaian kalau nggak salah. Jadi memang Itu ganti semua Pak ya? Banyak yang diganti. enggak sih Bu, memang udah ada. Ya, kebanyakan udah ada. Ternyata memenuhi Ya, memenuhi syarat itu. adiwiyata. Tinggal perbedaan. Ya, perbaikan. Tapi kalau yang binaannya tadi kan awalnya enggak ya? Itu banyak mengganti mereka. Enggak juga sih Bu, sebenarnya udah ada, tapi belum sadar. Iya. Iya. Ternyata itu sudah sadar. Ah. Ada hal-hal kecil begitu yang kurang paham jadi diarahkan. Nanti kita bisa lihat juga ya untuk kriteria dari Iya. segi sarana. Iya. Yang diunggah sama Oh iya. Mau dokumen-dokumennya. di perpus Mau- juga. Mau ambil di Mau laptop? di Oh iya, perpus setelah juga. ini nggak mau- Boleh. Boleh jalan ke perpus. Oh iya, kita sambil jalan. Atau boleh ini memberikan panel dulu. Oh iya, Foto dulu saja ya Bapak ya. Biar nanti kita Telepon Pak sambil Indah dulu dah. sambil jalan-jalan. Pak Indah.